Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imam di channel Rumah IT. Pada video kali ini kita akan melanjutkan series belajar akuntansi dasar. Pada bab ini kita akan membahas aplikasi akuntansi keuangan UMKM. Nah, jadi setelah kita mempelajari teori-teori akuntansi dasar, pada video ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi akuntansi berbasis web yang nantinya akan kita gunakan untuk simulasi kasus akuntansi pada video berikutnya. Nah, aplikasi akuntansi ini sudah berstandar SAK MKM. Nah, sebelum kita ke aplikasi, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai standar-standar akuntansi. Jadi untuk standar akuntansi yang kita kenal, salah satunya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah SAK etap. Untuk laporan keuangannya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, SAK etap ini efektif mulai 1 Januari 2010. Nah, untuk standar kedua yang saya gunakan untuk aplikasi ini yaitu SAK EMKM. SAK itu sendiri merupakan singkatan dari standar akuntansi keuangan. Untuk EMKM sendiri singkatan dari E-nya itu entitas, mikro, kecil, dan menengah. Jadi untuk laporan keuangannya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, SAK MKM ini efektif mulai tanggal 1 Januari 2018. Nah, jadi untuk standar akuntansi yang menggunakan SAK MKM itu lumayan simpel ya, karena hanya mempunyai 3 laporan utama saja. Nah, yang berikutnya untuk standar akuntansi ada SAK Syariah, laporan keuangannya yang lengkap terdiri dari komponen berikut. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada lumayan banyak untuk laporan keuangannya. Untuk SAK Syariah ini efektif mulai tanggal 1 Januari 2017. Nah, dari ketiga standar akuntansi ini yang merupakan terbaru adalah SAK MKM. Baik, kita lanjut ke aplikasi ya. Jadi ini ada aplikasi akuntansi keuangan yang berbasis web ya, artinya bisa diakses menggunakan browser. Nah, aplikasi ini dibuat menggunakan framework CodeIgniter 3. Baik, kita langsung saja mendemokan aplikasinya. Ini ada halaman login ya. Yang pertama kita login terlebih dahulu menggunakan akun kita. Nah, setelah login ini ada halaman dashboard ya. Untuk halaman dashboard itu ada keterangan yang pertama saldo kas, utang usaha, piutang usaha, perkiraan, buku besar, akuntansi neraca saldo, posisi keuangan, laporan laba rugi, ubah profil, ubah email, ubah nama, dan ubah password. Ini untuk dashboard ya. Saya akan jelaskan untuk fiturnya satu persatu. Di sebelah panel kiri ini ada izin akses ya. Jadi ini untuk menambahkan role akses. Misalkan kita akan membuat akses apa, nah nanti kita bisa mengedit aksesnya. Jadi role ini bisa mengakses menu apa saja, begitu ya. Berikutnya adalah edit profil. Ini adalah edit profil kita mulai dari email, nama, dan gambar foto profil. Berikutnya ada menu manajemen. Jadi kita bisa menambahkan menu baru ya teman-teman. Dan berikutnya adalah submenu. Nah, ini nggak usah diotak-atik ya. Ini bawaan aplikasi. Lanjut, berikutnya ada menu akuntansi ya. Kita fokus dulu ke menu akuntansi. Jadi untuk menu akuntansinya itu ada 4 ya. Yang pertama daftar akun, jurnal umum, buku besar, neraca saldo awal, dan neraca saldo akhir. Kita buka dulu di daftar akun ya. Nah, ini adalah daftar chart of akun atau perkiraan akun. Nah, di aplikasi ini sudah disediakan nama-nama daftar akun atau chart of akun
perusahaan jasa, dan perusahaan dagang yang umum digunakan ya. Jadi teman-teman nanti tidak perlu menambahkan daftar akun lagi karena ini sudah lengkap ya. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan saldo pada masing-masing akun, teman-teman bisa klik tombol buka saldo. Nah, transaksinya debit atau kredit ya. Jumlahnya berapa, tanggalnya berapa, dan keterangannya apa, lalu klik simpan. Nah, jika teman-teman ingin membuat akun, bisa klik tombol buat akun. Nah, di sini misalkan contoh akunnya petty cash, kelompok akunnya apa, aset atau liability, untuk grup akunnya apa. Nah, jadi untuk grup akun ini seperti yang sudah saya bahas di sheet akuntansi ya. Masing-masing akun itu mempunyai beberapa grup akun. Nah, itu untuk menu daftar akun. Selanjutnya kita ke menu jurnal umum ya. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan jurnal ya. Untuk jurnal saya bagi menjadi dua. Yang pertama jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah contoh jurnal yang sudah saya input untuk bulan Februari ya. Teman-teman bisa mencetak jurnal umum ya sesuai dengan rentang tanggal. Nah, ini hasil cetaknya. Teman-teman bisa tentukan sendiri ya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, untuk tambah jurnal kita klik tombol tambah jurnal ya. Rincian transaksinya apa? Tulis tanggalnya tanggal berapa ya. Kita tulis. Nah, untuk akunnya kita pilih. Nah, di sini udah udah dikelompokkan ya. Jadi aset, liability, equity, revenue, HPP, dan expense. Nah, kita tinggal pilih saja untuk debitnya berapa ya. Kemudian tambah baris lagi untuk akun lawannya, karena dalam satu jurnal itu minimal harus ada 2 akun. Nah, ini contohnya ya. Dan ingat ya, untuk jumlah debit itu harus sama dengan jumlah kredit ya. Ini di bawah ini ada totalnya. Kalau teman-teman mau menambahkan lebih dari 2 akun dalam satu jurnal bisa. Ini tambah baris ya. Nah, misalkan dalam satu jurnal bisa terdiri dari 6 akun, 4 akun, bahkan lebih ya. Setelah semuanya selesai, teman-teman bisa klik simpan. Nah, kemudian untuk jurnal penyesuaian nanti pada saat akhir akuntansi ya, biasanya ada jurnal penyesuaian. Menunya sama ya di jurnal umum, hanya ini tombolnya dibagi 2, tombol yang sebelah kiri jurnal umum dan yang sebelah kanan jurnal penyesuaian. Oke ya, ini ada contoh jurnalnya ya, tanggal berapa, nama akun dan transaksinya, jumlah debitnya, jam, dan jumlah kreditnya. Nih. Oke, untuk fitur berikutnya ada buku besar ya. Jadi jurnal umum yang sudah diinput nanti akan dikelompokkan ke dalam buku besar, diposting otomatis ke buku besar. Nah, ini buku besar ini adalah posting jurnal umum berdasarkan kelompok akun ya. Di sini ada akun kas. Nah, akun kas itu ada transaksi apa aja di jurnal. Nah, untuk piutang usaha ada apa saja. Nah, untuk kolomnya ada tanggal, transaksi, debit, kredit, dan saldo ya. Ini untuk buku besar. Teman-teman bisa menentukan range untuk buku besarnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian bisa dicetak menjadi laporan buku besar. Nah, ini untuk hasil cetaknya ya. Bisa teman-teman bisa print langsung, bisa juga simpan menjadi PDF. Nah, setelah buku besar terbentuk secara otomatis, teman-teman juga bisa melihat pada fitur neraca saldo awal ya. Nah, ini juga otomatis ya. Teman-teman cukup input jurnal, nanti buku besar terposting otomatis dan neraca saldo juga tergenerate secara otomatis. Nah, ini ada neraca saldo sebelum penyesuaian ya.
teman-teman bisa tentukan tahun akuntansinya berapa ya. Ini nama akunnya, debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah, ingat ya, untuk neraca saldo, jumlah debit ini harus sama dengan jumlah kredit. Jika beda, berarti teman-teman salah pada saat menginput jurnal umum. Ya, jika teman-teman sudah benar menginput jurnalnya, maka sudah dipastikan neraca saldo ini untuk jumlah debitnya sama dengan jumlah kredit. Ya, teman-teman bisa juga mencetak ya untuk neraca saldo awal ini. Nah, ini hasil printnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menginput jurnal penyesuaian. Nah, jadi pada teori dasar akuntansi kita sudah membahas ya akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan saat akhir periode akuntansi. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan mengklik tombol ini, tombol tambah jurnal penyesuaian ya. Nah, setelah jurnal penyesuaian ditambahkan, selanjutnya teman-teman di sini bisa melihat hasilnya di neraca saldo akhir. Nah, jadi neraca saldo akhir ini hasil dari saldo akun-akun yang sebelumnya teman-teman sudah sesuaikan di jurnal penyesuaian. Nah, ini hasilnya ada di neraca saldo setelah penyesuaian ya. Ini untuk debitnya, kreditnya sama ya, antara total debit dan total kredit. Nah, kemudian untuk laporannya seperti yang saya bahas di video pembuka tadi, bahwa untuk SAK MKM ini untuk laporannya hanya ada dua. Yang pertama laporan neraca keuangan atau posisi keuangan, dan yang kedua laporan laba rugi. Nah, kita ke laporan laba rugi dulu. Nah, ini untuk laporan laba rugi ya, tahun sekarang atau 2022. Ya, untuk laporan laba rugi itu periodenya dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Jadi ini untuk tahun fiskal ya, 1 tahun siklus akuntansi. Nah, untuk laporan laba rugi pada teori akuntansi dasar sudah saya sebutkan ya untuk rumusnya. Jadi secara umum untuk laporan laba rugi itu pendapatan usaha dikurangi beban usaha. Itu nanti ada laba rugi kotor. Nah, selanjutnya ini ada pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Nah, setelah kita tahu total laba rugi kotornya berapa, nanti ditambah lagi dengan pendapatan di luar usaha, baru dikurangi beban di luar usaha, jadilah total laba atau rugi bersih. Berhubung di sini pendapatan di luar usahanya kosong dan beban di luar usahanya kosong, maka total laba rugi bersih sama dengan total laba rugi kotor ya. Di sini untuk contohnya, untuk total laba rugi bersih ada Rp3.700.000. Nah, ini angkanya positif. Jadi untuk laporan laba rugi ini bersifat laba ya. Kalau ininya minus, berarti laporannya bersifat rugi. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk laporannya ada neraca keuangan atau bisa disebut dengan laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini juga merupakan satu siklus akuntansi 1 tahun ya. Untuk periodenya teman-teman bisa pilih tahun akuntansinya. Untuk laporan posisi keuangan di aplikasi ini formatnya seperti ini ya. Jadi sebelumnya sudah kita belajar ya bahwa untuk laporan neraca keuangan itu ada 3 akun, yaitu akun real. Akun real itu ada aktiva, ada liability, dan equity. Nah, persamaan akuntansi, masih ingat ya teman-teman bahwa persamaan akuntansi itu aset sama dengan liability plus equity, modal. Nah, jadi neraca ini dikatakan seimbang apabila jumlah aset teman-teman sama dengan
jumlah liability ditambah jumlah modal. Baik, dalam contoh ini kita cek jumlah asetnya berapa. Nah, untuk jumlah aset ya, untuk total aset itu ada 226.700.000. Nah, sedangkan untuk total liability plus equity ya, total kewajiban dan modal ada 226.700.000. Nah, jadi untuk laporan posisi keuangan ini bisa dikatakan seimbang karena sesuai dengan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liability plus equity. Nah, untuk aplikasi ini kita sudah diberikan informasi secara otomatis. Jadi jika neraca kita seimbang, di sini ada status warna hijau. Tulisannya saat ini posisi neraca keuangan seimbang. Tetapi jika teman-teman pada laporan posisi keuangan ini menunjukkan tidak seimbang antara jumlah aset dan jumlah liability plus equity, maka nanti di sini ada tulisan bahwa neraca teman-teman tidak seimbang ya. Teman-teman harus cek di jurnal umum terutama ya. Baik, itu tadi ya untuk fitur akuntansi secara pokok ya. Jadi ada daftar akun, jurnal umum, buku besar, neraca saldo awal, neraca saldo akhir, neraca keuangan, laporan laba rugi. Itu udah satu paket fitur akuntansi ya. Nah, berikutnya ini ada tambahan lagi ya. Ini untuk daftar hutang, daftar piutang, daftar aset, itu catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi ini catatan atas laporan keuangan itu salah satunya ada daftar hutang, daftar piutang, dan daftar aset. Untuk daftar hutangnya sama, daftar hutang itu sama dengan daftar hutang pada buku besar. Nah, sebagai contoh ya, ini daftar hutang ini tidak perlu teman-teman input ya, karena pada saat teman-teman input jurnal umum, ketika teman-teman menambah jurnal, terus akunnya misalkan utang usaha ya, ini utang usaha, nanti otomatis akan masuk juga ke daftar hutang. Nah, di sini daftar hutangnya ada 22.500.000 ya. Kita cek apakah sama di buku besar. Di buku besar hutang ya. Kita cek buku besar utang usaha itu ada 22.500.000 sama ya. Di sini daftar hutang juga sama kalau ditotalin ya. Nah, jadi kalau ditotalin itu daftar hutangnya 22.500.000. Kemudian untuk daftar piutang juga sama ya. Cara ngeceknya di sini juga ada di dashboard, informasi dashboard itu. Untuk piutang usaha di sini tertera 13.500.000. Kita cek di buku besar apakah betul untuk piutang usahanya itu 13.500.000. Nah, kita cek untuk piutang usaha itu saldonya ada 13.500.000. Nah, begitu juga dengan di sini daftar piutang. Piutang itu kebalikan dari utang ya. Nah, ini kalau di total ada 13.500.000. Jadi tiap kali teman-teman input jurnal umum yang melibatkan akun piutang usaha, maka secara otomatis akan muncul di sini. Ya. Ini untuk daftar hutang dan daftar piutang ini otomatis. Berikutnya ada daftar aset. Nah, daftar aset itu teman-teman bisa input di sini ya, aset-aset apa aja. Misalkan di sini udah saya input ya. Misalkan laptop, ada mesin kasir, ada motor ya, ini tanggal perolehannya berapa, umur manfaat berapa, harga perolehan berapa. Ini untuk akumulasi penyusutan per bulan ini otomatis ya. Jadi ketika teman-teman menambahkan aset, nah misalkan mesin kasir, tanggal perolehannya berapa, jumlah unitnya berapa, nah manfaatnya 60 bulan, misalkan harganya 6 juta. Nah, nanti untuk akumulasi penyusutan per bulannya otomatis ya.
Ini untuk contoh daftar aset. Nah, berikutnya di sini ada menu tambahan ya, yaitu menu persediaan. Nah, ini di luar akuntansi. Cuma jika teman-teman menjalankan perusahaan dagang, nah untuk menu tambahan ini sangat bermanfaat sekali ya untuk mendata data inventaris teman-teman. Di sini ada data barang ya, data barang. Jadi tempat untuk mencatat produk-produk teman-teman, ada jenis barang, merek barang, supplier barang ya. Ini supplier. Ada transaksi barang masuk, ada transaksi barang keluar. Nah, menu-menu tambahan ini cocok jika usaha teman-teman merupakan usaha perdagangan. Jadi untuk mencatat inventaris ya. Kemudian untuk menu tambahan berikutnya ada pajak penghasilan. Ini adalah perhitungan PPh 21 ya. Di sini teman-teman bisa simulasi ya untuk perhitungan PPh 21. Misalkan saya akan simulasikan untuk status tanggungan. Di sini saya memilih menikah dengan satu tanggungan, gaji per bulan misalkan 8 juta. THR misalkan 8 juta juga. Nah, ini untuk perhitungan PPh-nya otomatis muncul ya. Pajak per tahunnya berapa, ya gaji setelah PPh per tahun berapa, rasionya berapa. Nah, ini rumus untuk perhitungan PPh. Bisa teman-teman gunakan ya untuk alat bantu perhitungan PPh. Nah, berikutnya ini ada tools ya, backup database ya. Nah, jika teman-teman sudah melakukan input ya di banyak menu untuk mengamankan basis data, teman-teman bisa menggunakan fitur backup database ini. Baik ya. Kemudian di sini ada profil atau dan logout apabila teman-teman ingin keluar dari aplikasi. Nah, untuk video kali ini kita hanya mengenalkan ya fitur-fitur dan menu-menu pada aplikasi akuntansi UMKM ini. Nah, untuk fiturnya kita menganut pada standar SAK EMKM, di mana untuk laporan keuangannya hanya ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, nanti untuk video selanjutnya baru kita akan melakukan studi kasus, jurnal umum, dan laporan akuntansi keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, ini di daftar jurnal ini sudah saya isi ya, tapi nanti saat simulasi kita benar-benar kosongan ya, mengisi aplikasi ini dari nol. Nah, untuk daftar akun ini biarkan ya, karena ini udah komplit, tinggal dipakai saja, tidak perlu ditambah, tidak perlu dihapus. Oke, mungkin itu saja pemaparan demo pada aplikasi akuntansi berbasis web standar SAK EMKM ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe untuk mendukung channel Rumah IT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.